Oke. Cari apa? Langsung kopi. Di atas gunung Merapi, hati-hati bila sedang mendaki. Hidup ini tidak bisa diulangi. Mari kita mulai saja acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan insyaallah penuh barakah ini. Salawat ma'assalam. Tak lupa kita junjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Subhanallah. Sebagai penterjemah Saudara Muhammad Rifai, sebagai tilawah Saudara Rizal Fikri. Ya telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kami awali syarhul Quran dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya
أجمعين أما بعد. Yang kami hormati Bapak Bupati Tanjung Jabung Barat beserta unsur Perkopinda. Yang kami hormati para alim ulama. Yang kami hormati Nazir Am Masjid Agung Al-Istiqomah Kuala Tungkal beserta Ketua Yayasan Madrasah Aliyah Perguruan Hidayatul Islamiyah Kuala Tungkal. Yang kami hormati Bapak Haji Hasan Basri Hussein SHMAP. Beliau adalah Direktur Ponpes Al-Hidayah Jambi selaku penceramah kita pada malam hari ini. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para pelajar PRI yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas nama Allah yang Maha Agung, yang nikmatnya tidak bisa dihitung oleh Mang Agung. Salawat diiringkan salam, tak lupa pula kita curah limpahkan kepada manusia. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan 1, 2, 3, 1000 kata. Dan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala perbuatan dan tindakan, sehingga dengan didirikannya sholat diharapkan manusia tidak memiliki kesempatan untuk melakukan kejahatan dan perbuatan keji lainnya, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian orang perbuatan halal dan haram semua disikat ibadah merasa berat. Apa berat? Ngakunya umat Nabi. Dan dilanjutkan dengan penyerahan bantuan takmir masjid sebanyak 10 orang. Yang mewakili, yang dihormati staf ahli, asisten ratu, kepala dinas pendidikan Tanjung Barat, kepala dinas Pora, Kasat OPP, Kadis Perhubungan, Kabak Kesra, Camat. Terlebih dahulu marilah kita sama-sama mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Agung dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian salawat salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat di akhirat nanti. Bapak sekalian bahagia, kami atas nama pengurus Masjid Al-Istiqomah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati dan kepada para undangan, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Dengan adanya peringatan ini, sehingga kita dapat mengambil intisari daripada penceramah Al-Mukarram Kiai Hasan Basri Hussein SH
MAP. Itulah yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat dijawab, uyur kan? Banyak makan durian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati rekan-rekan forum komunikasi pimpinan daerah, Pak Kapolres serta diwakili Pak Dandim, terwakili Pak Kajari, dan kami hormati teman-teman dari pemerintah daerah yang hadir di kesempatan ini, yang sama-sama kita muliakan para tuan-tuan guru yang hadir pada kesempatan malam hari ini, wabil khusus pembimbing kita Al-Ustaz Haji Hasan Basri Husin SH MAP. Beliau adalah rektor Pondok Pesantren Al-Hidayah Kota Jambi, sekaligus juga Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi yang hadir pada kesempatan malam hari ini, sekaligus juga untuk menyampaikan tausiah atau waminatul hasanah kepada kita semua. Juga yang saya hormati Pak Camat Kecamatan Tegal Hijau juga hadir bersama kita, Ketua Basnas Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang kita muliakan pengurus dan jemaah Masjid Agung Istiqamah, dan guru-guru kita, para jamaah, dan yang kami banggakan para santri perguruan Hidayatul Islamiyah Madrasah Aliyah. Hadirin ibu-ibu yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul di Masjid Agung Istiqamah untuk sama-sama memeriahkan, menyemangati, ya, walaupun di Tungkalme hampir setiap hari Isra Mi'raj. Yang paling banyak Isra Mi'raj itu Pemangis dengan Sungai Salim, ya, itu nomor 1 Pemangis, nomor 2 Sungai Salim. Pokoknya di setiap RT Isra Mi'raj, ya. Dan alhamdulillah pas tahun ini Isra Mi'rajnya musim Undangalan. Maka alhamdulillah kami dalam setengah bulan di kolesterol naik setiap hari bilangan Isra Mi'raj maka Undangalan. Dan malam ini sempat mulai di Masjid Ittifaq, dan juga ada beberapa masjid lainnya. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa takzim kita untuk sama-sama memperingati Isra Mi'raj di Masjid Agung Istiqamah. Dari sekalian yang berbahagia, kami sebagai Bupati, pemerintah daerah mengucapkan terima kasih, apresiasi pada Masjid Agung Istiqamah untuk terus memperingati hari-hari besar Islam.
termasuk peringatan Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita Bapak-bapak sekalian jangan pernah jemu ya, apalagi bosan untuk memperingati hari-hari besar Islam. Wa dzakir fa innal dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka dalam setiap peringatan itu Allah mengatakan tanfa'ul mu'min, tanfa'ul mu'min. Ada manfaat yang kita dapatkan ya. Minimal ada motor kambing apa namanya Ustaz Sobedu tadi lupa ada besok ini kalau tahu tadi pagi gitu. Dan manfaat banyak sekalian, sekaligus juga silaturahim kita ya, saling bermuajahah, bersilaturahmi, bermusafahah, dan kita sekedudukan dengan orang-orang alim, guru-guru kita ya, sekedudukan dengan guru kita, dengan orang alim, memandang wajah orang alim itu kata ulama lebih baik min alfi farasin yatasaddaq. Jadi lebih baik dari 1000 unta, 1000 kuda yang kita sedekahkan dengan orang lain. Jadi hadirnya kita ini Ibu dan sekalian anak-anak kami dengan guru-guru kita yang memandang wajah guru kita, sekedudukan dengan guru kita itu pahalanya luar biasa yang kita dapatkan. Itulah antara lain manfaat setiap kali kita memperingati peringatan hari besar Islam. Hadirin sekalian yang berbahagia, kami juga sebagai pemerintah daerah terus memberikan motivasi dan support bagi kegiatan-kegiatan keagamaan ya, di masjid, di lambat, di surau, di majelis ta'lim. Kenapa Bapak-bapak sekalian? Karena itu adalah benteng ya, benteng. Karena kita tidak cukup membangun itu dengan aturan-aturan, tapi juga ada keteladanan, contoh-contoh. Apalagi masyarakat kita, masyarakat semi kota Tukal ini ya, itu perlu contoh. Memang membangun nah dikusut baru diangkut ya, dan harus sabar. Batu yang besar yang kami bikin di samping Tukal itu pecahkan ya, batu apalagi tutup selokan drainase itu habis besinya 5 meter ya. Kami ini balik dari Banjar, tapi di Banjar itu ya, batu-batu itu ya, tinggi jalan tuh. Kami tanya Pak Bupatinya, Pak ingat nggak? Dari ingat Ustaz, awas dan 20 tahun. Kami baru 3 bulan bangun hilangannya. Jangankan besi tutup drainase, batu gantal itu dipecahkan ya dah. Jadi memang nggak sabar ya, karena membangun itu tidak mesti apa yang kita buat, tapi juga seiring dengan membangun sumber daya manusianya ya. Jadi sense of responsibility, rasa memiliki ya, ini bukan punya pemerintah, ini punya kami, punya kita semua. Rasa memiliki itulah yang harus kita bangun terus sekalian. Karena tanpa itu maka sulit kita ingin membangun kabupaten yang lebih baik ke depannya, lebih maju ya, berkeadaban. Dan kita sedang ingin menuju kabupaten digitalisasi ya. Jadi kita di Jawa Barat ini sudah hampir semua kecamatan dan desa sudah hampir tidak ada lagi yang berekspor. Cuma ada 2 lagi desa yang berekspor ya, semua sudah teraliri ya, telepon bisa, WA bisa, media lain bisa. Cuma ada beberapa yang belum bisa masuk internet, dan insya Allah
kita sedang menyusun di 2025 ini tidak ada lagi parit, ya kalau pagi itu parit itu semuanya insya Allah Bapak sekalian sudah bisa digitalisasi semua masuk, internet masuk, sehingga kita mudah untuk mendapatkan informasi-informasi pemerintah, ya. Nah, cuma saya pesan sama ibu-ibu, ada di putri, banyak terjadi perceraian karena HP. Dulu zaman dulu udah punya HP, mama kita tuh kalau tidur megang kakinya. Sekarang nak tidur lagi bini megang HP, ya. Laki tegurin, bini masih megang HP. Laki bangun, bini bangun. Dulu zaman dulu mama kita tuh megang apa kita. Ini bini bangun sekarang HP itu kan apa, ada banyak laki banyak di warung-warung kopi sekarang mana ada lagi kopi. Jadi kami pesan dari menteri, ya, ada dari informasi Kementerian Prabowo ini disebut KIMDIKDISI, ya. Jadi Kementerian Informasi dan Digitalisasi, bukan Kementerian Kominfo lagi. Nah, ini salah satu dari informasi yang disampaikan ke saya. Masyarakat Indonesia ini kalau tidak salah nomor 3 di dunia yang paling banyak megang HP, ya. Jadi mungkin ini efek nanti anak-anak kita semua Bapak sekalian, sehingga prestasi belajar anak-anak kita ini menurun, ya. Jadi kami pesan nih anak-anak kami di Aliyah, ya, jangan sampai HP merusak otak kita, pikiran, ya, sehingga hal-hal yang penting yang harus kita kedepankan itu menjadi berkurang, termasuk juga ibu-ibu, karena HP ini telah membuat silaturahmi kita berkurang, ya. Tidak mau lagi ke rumah hari raya, ke rumah abah cukup WA, abah selamat hari raya, ya, padahal abahnya sebelah kota, mana jauh. Nah, ini bahaya itu Bapak sekalian, ya. Jadi mudah-mudahan peringatan-peringatan hari besar Islam ini dapat mengembalikan kita kepada fitrah dasar kita, ya, sebagai umat Islam yang memiliki keagungan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami ingin menyampaikan satu dua buah pantun. Pergi ke pasar membeli umpan. Umpan dipakai memancing ikan. Peringatan Isra Mi'raj kita laksanakan, iman dan takwa kita tingkatkan. Nah, dua pantun sini. Sebuah manis buahku ini lebih enak buah durian. Semoga berkumpulnya kita malam ini mendapat rahmat dan keberkahan. Terima kasih. Mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para hadirin sekalian, dilanjutkan dengan penyerahan bantuan simbolis untuk korban banjir oleh Ketua Basnas Provinsi yang diserahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di tepi pohon sawit.
yang semangat menjawab salam saya doakan banyak duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di tepi sumur. Anak-anak yang semangat menjawab salam saya doakan jadi gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bupati Tanjung Jabung Barat Al-Mukarram Kiai Haji Anwar Sadat beserta jajaran Forkompimda Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Ketua Pengadilan Agama Kuala Tunggal, adinda saya Ustadz Zakaria Ansori yang memaksa saya Pak Bupati harus ceramah di Masjid Agung Al-Istiqomah ini. Segenap pejabat lingkup OPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang hadir yang saya hormati, tuan-tuan guru, alim ulama, cerdik pandai, tua-tua Tenggana, wabil khusus Nazir Am Masjid Agung Al-Istiqomah Kota Kuala Tunggal beserta seluruh jajaran pegawai syara, imam khatib dan bilal, ibu-ibu, para tokoh kaum perempuan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, hadirin wal hadirat, wabil khusus anak-anak sekalian, generasi masa depan agama bangsa dan negara yang dimuliakan oleh Allah. Suara ini sudah mulai serak karena kemarin Rabu malam Kamis di Koleno, Kamis subuh di Masjid Besar Koleno, jam 9 pagi Yayasan Pendidikan Islam Koleno 3 kali berturut-turut menyampaikan ceramah dan Kuala Tunggal dapat sisa suara. Mudah-mudahan bisa berkonsentrasi untuk mendengarkan, dan setelah ini masih banyak jadwal-jadwal lain yang harus saya isi karena sudah didaftarkan sebagai penceramah di masjid dan tempat-tempat lain. Doakan semoga saya sehat walafiat dan istiqomah dalam dakwah demi syiar agama Allah. Amin. Allahumma amin. Pertemuan malam hari ini pertama, saya ingin mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Allah dengan memperbanyak mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pelaku kejadian terdahsyat dan terbesar dalam sejarah kehidupan umat manusia, Isra wal Mi'raj, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat yang senantiasa kita zikirkan dan kita baca dalam kehidupan sehari-hari menjadi wasilah untuk mempercepat datangnya syafaat, baik ketika kita masih hidup, saat sakaratul maut, ketika berada di alam barzakh, lebih-lebih ketika nanti kita dikumpulkan kepada masyarakat. Rasulullah memberikan syafaatul uzma, memanggil kita untuk berdiri di bawah bendera kebesarannya, dan tangan beliau menggandeng tangan kita untuk bersama-sama masuk ke dalam Jannatul Firdaus. Amin. Allahumma amin.
Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Bupati, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Malam hari ini saya datang tidak untuk bertausiah, karena saya tahu walaupun kali ini negerinya wali dan para ulama. Saya hanya ingin berbagi informasi terkait perkembangan terkini keadaan umat Islam di Indonesia dan Provinsi Jambi, agar menjadi catatan kita bersama bahwa tantangan masa depan agama Islam dunia dakwah sungguh sangat dahsyat, luar biasa. Ada sebuah cerita di sebuah lembaga pendidikan, anak-anak dikumpulkan, lalu sang guru berkata, anak-anak, hari ini saya tetapkan bahwa tahun ini kita akan study tour ke tanah Jawa untuk mengunjungi makam Wali Songo. Andai kalimat ini disampaikan kepada kita, kita akan berangkat beramai-ramai naik bus ke tanah Jawa, bertakziah ke makam Wali Songo, wali-wali Allah, orang-orang mulia, tabarukan di kuburnya, mengharap berkah. Betapa itu akan membahagiakan. Tapi betapa mengejutkan Pak Bupati, anak-anak itu serentak berkata, ngapain study tour ke kuburan? Fenomena ini, anak-anak dengan enteng berkata, ngapain study tour ke kuburan? Dalam otak mereka. Kejadian kedua, dalam satu forum, seorang ustaz dengan lantang mengatakan, Isra wal Mi'raj, momentum Allah memanggil Nabi Muhammad untuk menjemput ibadah utama yang bernama sholat, dan kita semua diwajibkan untuk sholat. Tiba-tiba berdiri seorang pelajar lalu berkata, Ustaz, saya sholat, tapi SPP saya enggak. Ayah saya sholat, ibu saya sholat, tapi sejak tadi saya sholat tidak membawa uang jajan. Ustaz, saya sholat, ibu saya sholat, ayah saya sholat, keluarga saya sholat, tapi kehidupan kami lebih hina dari kehidupan orang kafir yang tidak sholat. Rezeki mereka sekarang bertambah, dari satu motor, nambah mobil, rumah bertingkat, hidup megah, dan mereka bebas mau makan di mana saja karena uangnya banyak. Mereka tidak sholat, tapi Allah memberikan rezeki lebih kepada mereka. Ngapain kami sholat? Ketiga, satu hari di acara lomba pidato subuh yang kebetulan salah satu pemenangnya Ustadz Ucai yang kemarin ceramah di Tanjung. Subuh itu dengan lantang Ibu Khofifah Indah Parwansa yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur, dia katakan kepada seluruh peserta, didengar oleh jutaan kuping karena disiarkan secara langsung oleh Indonesia. Apa kata Ibu Khofifah Indah Parwansa? Anak-anak sekalian, saya ketemukan satu aliran yang hari ini menamakan dirinya aliran Tarkus Sholat, aliran yang mengajak umat Islam untuk serentak meninggalkan sholat. Dan akhirnya dakwah mereka yang mengajak untuk meninggalkan sholat itu berdasarkan dalil naqli ayat suci Al-Quran yang berbunyi, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kelompok ini akan mendatangi rumah orang Islam dengan pakaian yang sopan. Dia ketuk pintu mengucapkan Assalamualaikum. Setelah masuk, kita persilakan dia duduk. Saat dialog, dia akan bertanya, Ibu, apakah Ibu mencuri? Apakah Bapak merampok? Apakah Ibu mencopet? Apakah Bapak korupsi? Apakah Ibu berzina?
Apakah bapak main perempuan? Apakah ibu melakukan kebengkalan? Apakah bapak melakukan kemaksiatan? Apakah sekarang ibu melakukan dosa? Apakah bapak sekarang melakukan pelanggaran terhadap hukum Allah? Seluruh pertanyaan itu pastilah akan kita jawab, tidak. Kami bukan pencuri, kami bukan perampok, kami bukan pencopet, kami bukan koruptor, kami tidak berzina, kami tidak main perempuan, kami tidak melakukan kebengkalan, kami tidak melakukan maksiat, kami tidak melanggar hukum-hukum Allah. Dia senyum. Lalu setelah dia dengarkan jawaban kita, kelompok tarkus sholat dia akan berkata, ibu, bapak, kalau ibu tidak melakukan maksiat, kalau bapak tidak melakukan kebengkalan, berarti bapak orang baik. Sholat itu mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Kalau bapak ibu tidak melakukan perbuatan keji, kalau bapak ibu tidak melakukan perbuatan munkar, bapak ibu tidak usah sholat lagi. Masuk di akal argumentasi yang mereka sampaikan kepada kita. Dan itu kata Ibu Khofifah mulai berjalan mencari mangsa. Mudah-mudahan belum masuk ke dalam jawaban. Berikutnya, ada satu wanita dengan aliran pemikiran feminis. Aslinya dia Yahudi, tapi dia pakai jilbab seperti seorang dai perempuan kondang, namanya Al-Nah Wadud. Hari ini terus kampanye di dalam Eropa, membawa ajaran-ajaran disampaikan kepada umat Islam. Di antara sekian banyak ajaran yang disampaikan oleh Aminah Wadud, 3 yang sangat mengerikan bagi kaum perempuan. Apa kata Aminah Wadud? 1. Perempuan sholat tidak perlu pakai mukena. Hidup ini harus efisiensi. Hidup ini harus efisien. Ngapain kemana-mana nenteng mukena? Ngapain masuk masjid pakai mukena yang ada di masjid yang tidak dipakai oleh ribuan orang? Dan alhamdulillah saya temukan langsung Pak Bupati. Ketika masjid Al-Rawdah Telani masih masjid yang lama, masih masjid kayu. Ba'da asar saya istirahat sejenak dulu. Saya melihat langsung seorang perempuan, entah dia mahasiswi, entah dia karyawati, sholat celana lepis ketat, baju kaos ketat, pakai kaos kaki, sarung tangan, pakai jilbab, sholat tanpa mukena. Saya duduk di belakang perempuan yang sholat itu, menanti kapan celananya robek. Itu ada ujian. Perempuan yang sholat berkaos kaki, celana lepis ketat, baju kaos ketat, sarung tangan, pakai jilbab, tanpa pakai mukena, sholat di depan umum. Itu ada ujian. Dan itu salah satu ajaran dari Aminah Wadud. Yang kedua kata Aminah Wadud, jika pemimpin di satu negeri itu, pemimpin tertinggi yang perempuan, Indonesia misal, presidennya perempuan, Jambi misal, gubernurnya perempuan, Tanjung Barat misal, bupatinya perempuan, maka pemimpin tertinggi yang perempuan yang berada di satu negeri itu, dia berhak untuk menjadi khatib Jumat sekaligus menjadi imam. Aminah Wadud. Yang ketiga, ajaran Aminah Wadud. Kenapa masjid sepi dan jamaah? Hari ini berlomba-lomba membangun masjid Garuda, tapi ketika sholat berjamaah digelar, jamaah sepi. Argumentasi Aminah Wadud, masjid sepi dan jamaah karena yang azannya laki-laki. Masjid akan penuh dengan jamaah jika yang azannya perempuan. Aminah Wadud membolehkan perempuan untuk azan. Mau azan? Aminah Wadud membolehkan itu. Hati-hati, kita punya anak perempuan kini terkait
ancaman yang terus keras kepada umat Islam. Kalau nasib lagi baik, Bapak Ibu sekali-sekali sholat di Masjid Nurdin Hasan, disiplin. Kalau nasib lagi baik, akan ketemu dengan orang sholat yang sujudnya mirip biawak. Ada yang pernah ketemu? Sujudnya 2 kali segala. Dia salah menafsirkan hadis. Kata Nabi, panjangkan sujudmu. Ulama tafsir sepakat menyatakan bahwa yang dimaksud dengan panjangkan sujudmu bukan memanjangkan badan. Panjangkan sujudmu, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, tambah Allahumma inni wa ahli nas'aluka husnal khatimah, rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Tambah doa sebanyak-banyaknya dalam sujud yang terakhir sebelum kita duduk tahiyat akhir. Itu kata ulama. Tapi kelompok ini memaknai panjang sujud, panjangkan badan 2 kali sejadah. Yang jadi masalah kalau dia sholat di belakang kita. Kita sholat pakai kain, tidak pakai celana dalam. Dia sujud masuk dalam kain kita. Bertemulah 2 kepala suku dalam kain kita. Masih banyak aliran-aliran lain yang sudah mulai ramai di Jambi. Dan ini fakta yang harus kita jawab. Ada argumentasi yang akan kita berikan kepada masyarakat untuk menolaknya. Kalau tidak, ramai umat ini akan sesat. Makanya penting peringatan-peringatan seperti ini untuk menyampaikan informasi terkait perkembangan itu. Belum lagi satu kelompok yang menamakan dirinya Wahabi dengan kitab tauhidnya yang dikarang oleh Soleh Fauzan. Mereka munculkan 3 macam jenis tauhid: tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Pada tauhid yang ketiga, asma wa sifat, mengarah ke mujassimah, Tuhan punya jasad seperti manusia. Ketika ayat berkata ya Allah punya tangan, kata mereka Allah punya tangan 2, tapi 2 tangannya kanan. Macam mana bentuk Allah kedua-dua tangannya kanan? Ketika ayat berkata bahwa ada kursi, ada arsy, lantas mereka katakan Allah duduk di kursi. Kalau Allah duduk di kursi, batallah Allah Akbar, karena kursi pasti lebih besar dari Allah. Dan ini juga terus dikampanyekan dengan lantang. Dan kalau tidak kita bantah, sekali lagi banyak umat Islam yang akan tersesat. Maka tugas kita, para tuan-tuan guru, para alim ulama, para kiai, anak-anak, kita kuat. Dan saya mencoba untuk menjawab ketika generasi Gen Z bertanya, kenapa kami harus sholat? Saya buat ada 7 macam jawaban logika yang updating menurut kebutuhan terkini umat akhir zaman. Dan malam hari ini saya tidak sampaikan 7 itu, sebab kalau 7 bisa sampaikan, kita akan berhenti jam 4 subuh. Mau jam 4 subuh berhenti? Yang mau teruskan saya bilang, enaknya nyuruh orang tegak sampai jam 4 subuh. Memangnya punya robot? Saya ingin sampaikan satu saja. Ketika Gen Z dan manusia ini di akhir zaman bertanya, kenapa kami harus sholat? Tanya balik kepada dia, apakah engkau akan hidup selama-lamanya dan tanpa kematian? Dia pasti akan terdiam. Ketahuilah, kullu
menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Meskipun pertanyaan itu sudah bocor, kalau ujian soalnya bocor, niscaya semua akan ranking satu. Pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir itu sudah bocor. Semua kita sudah tahu saat kita ke kuburan, mengantarkan jenazah, memasukkannya ke dalam lahat, ditanam, duduk rame-rame, mendengarkan pembacaan talqin. Pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir itu sudah bocor. Tapi saat berpisah penuh dengan jasad, masuklah ke dalam lahat. Seluruh yang kita dengar di atas permukaan dunia ini semuanya hilang sejenak tanpa bekas. Ketika ditanya kenapa kami harus sholat, jawab, sholat itu menggaransi seseorang untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Ada yang berkata 7 langkah pengantar jenazah terakhir pulang, datanglah 2 malaikat Munkar dan Nakir. Yang satu bertanya, yang satu siap-siap mau menggebu dengan cepat api. Apa pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir? Kalimat dalam talqin itu jelas. Fa idza ja'akal malakanil akalanika fala yuhibaka wa la yubzi'aka fa innahuma khalqun min khalqillah. Bila datang kepada malaikat yang bertanya, jangan takut, jangan gentar, karena 2 malaikat itu sama seperti makhluk ciptaan Allah. Dia datang. Pertanyaan pertama, buka. Suara yang keluar dari malaikat Munkar ketika bertanya, jangan dibayangkan sama suaranya seperti suara saya malam ini. Menggelegar, bergetar 1000 kali lebih kuat dari petir yang pernah terkuat yang ada di atas permukaan dunia. Menggoncangkan persendian, mencopotkan jantung saking menggelegarnya suara pertanyaan dari malaikat Munkar. Pertanyaan yang pertama, buka. Pertanyaan ini hanya bisa dijawab oleh orang-orang la ilaha illallah. Ini masalah. Selama yang tadi itu masih telunjuk, naik atas sawah, berputar kiri kanan atau diam, ada dalilnya, jangan diperdebatkan. Jadi yang bisa menjawab pertanyaan yang kedua, wa man nabiyuka, siapa nabi? Orang yang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Resmi pada saat melaksanakan ibadah wajib sholat, dia mengucapkan nama itu 1017 rakaat sehari semalam, ditambah dengan sholat-sholat sunat, nama itu pun 1000. Selesai pertanyaan pertama, pertanyaan yang kedua, muncul pertanyaan yang ketiga, wa ma imamuka, dan siapa imam? Jangan dijawab wa ma imamuka, imam masjid Istiqomah, bukan itu jawabannya. Orang akan bisa menjawab pertanyaan siapa imammu adalah orang-orang Allahu Akbar, baca doa kita, lalu dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Bismillahirrahmanirrahim, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'adiyati dhabha, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanu 'allama al-Qur'an. Orang yang membaca Al-Quran di dalam sholat, ketika ditanya siapa imammu, kontan dia akan menjawab Al-Quran. Pertanyaan ketiga, yang bisa menjawab juga hanya orang-orang yang sholat, karena dalam sholat dia membaca Al-Quran. Muncul pertanyaan yang keempat, wa ma qiblatuka, dan apa kiblatmu tanpa komando. Ketika seseorang berdiri tegak dalam keadaan normal, dia arahkan wajah dan dadanya menghadap ke arah kiblat. Dan ketika ditanya apa kiblatmu, dia akan jawab Ka'bah.
yang sholat, mudah untuk dijawab. Hati-hati dengan pertanyaan yang kelima. Menurut guru saya, nanti di alam barzakh akan banyak manusia yang meleset, meskipun dia sholat, meleset menjawab pertanyaan yang kelima. Dengarkan baik-baik. Pertanyaan yang kelima bunyinya, wa ma ikhwanuka, siapakah saudara-saudara? Kata ulama, untuk bisa menjawab pertanyaan yang kelima ini dibutuhkan dua syarat. Yang pertama, dia harus hafal dengan kewajibannya sesuai dengan hadis yang berbunyi hakul muslim alal muslim sittun. Dia akan bisa menjawab pertanyaan yang kelima, siapa saudara-saudara, jika dalam hidupnya praktek menunaikan hak muslim yang lain yang enam itu dia tunaikan. Di antara kewajiban hak muslim kita tunaikan, fa idza laqitahu fasallim alaihi, jika engkau bertemu dengannya ucapkanlah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, hari ini assalamualaikum sudah berubah hai. Bapak, assalamualaikum hari ini sudah berubah halo. Di kota-kota besar assalamualaikum sudah berubah sepada, dan di Tunggal assalamualaikum sudah dirubah dengan lagunya. Benar? Di sini praktek assalamualaikum dirubah. Ngetok pintu. Oh, orangnya yang pertama masih di depan. Ketok lagi. Orangnya sudah di depan kamar. Ketukan yang ketiga. Orangnya sudah di dapur. Padahal pun ada assalamualaikum dan jawaban waalaikumsalam. Hati-hati. Boleh pakai orangnya, tapi awali dengan assalamualaikum. Orangnya itu yang benar. Mohon maaf Pak Bupati, betul nggak nih Pak Bupati? Untuk bisa menjawab pertanyaan yang kelima, wa ma ikhwanuka, siapa saudara? Yang pertama, tunaikan 6 hak muslim yang lain. Salah satunya, kalau ketemu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang 2, 3, 4, 5, 6 tinggal di googling saja akan muncul hadis. Cari di YouTube, cari di internet, hak muslim yang 6 akan muncul. Yang kedua, bisa menjawab pertanyaan wa ma ikhwanuka, siapa saudara-saudara? Kata guru saya, akan bisa dijawab kalau dalam praktek sholat dia sholat berjamaah di masjid. Tapi kalau sholatnya di rumah, zuhur di rumah, asar di rumah, maghrib di rumah, isya di rumah, subuh di rumah, ditanya mereka munkar, wa ma ikhwanuka, siapa saudaramu? Meskipun dia sholat, tapi sholatnya di rumah, tidak berjamaah di masjid, dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan siapa saudara-saudara. Pantas jika satu hari ketika Nabi selesai memimpin sholat berjamaah, Nabi langsung putar tangan, Nabi tanya, mana siamu? Sampaikan kepada dia, kalau besok aku tidak melihat dia dalam sholat berjamaah, rumahnya akan aku bakar, kata Nabi. Berhentilah sholat di rumah, ke masjid berjamaah, supaya kita bisa menjawab pertanyaan wa ma ikhwanuka, siapakah saudara-saudara? Semua yang ada dalam jemaah salat itu akan bersaksi saat kita bertanya, saudaraku muslimin dan muslimah, mukminin dan mukminat, semua yang hadir dalam jemaah bersaksi, benar ya Allah, dialah saudara kami. Betul ya Allah, dialah saudara kami. Ya ya Allah, dialah saudara kami. Kami bertemu terus setiap kali sholat berjemaah, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Makanya saya sampaikan,
hati-hati dengan pertanyaan yang kelima. Orangnya ganti dengan assalamualaikum. Meleset tadi menjawab pertanyaan mereka bukan nakir kalau orangnya terus diabadikan sampai hari kiamat. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Kalau ada kepala daerah, ceramah tidak boleh lama-lama, karena kepala daerah punya banyak kepentingan, punya banyak hajat, punya banyak jadwal. Cuma di penting saja akan muncul tadi. Cari di YouTube, cari di internet, hak usulnya menambahkan muncul. Dengan berakhir doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada salah kata baik dalam penyebutan nama maupun gelar serta dalam penyebutan susunan acara. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh nih ya, banyak anunya, apanya nih, ini yang perlunya nih. Nah, lagi bang 1, 2, 3. semua ya? Sudah? 3, 1, 2, 3. Nah. Masuklah Haji. Aku video bentar ya. Aku nak foto sama Bang Pipi. Jalan ke Basnas sebentar. Nah, kita batasin aja. Ke Basnas jalan kaki kantor Basnas nih nah. Cepat mati kan? Putus.